Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Armani dari Fakultas Hukum Unreg semester 2. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan tak lupa asistennya Dr. Muhammad Rendi Arid Hayadi SHMH. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi dua, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana mempunyai fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya, atau preventif atau pencegahan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis berdasarkan asas legalitas atau principle of legality, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Menurut tempat atau locus delicti, daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hubungan internasional, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan atau nasional pasif, ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional, dan asas universalitas. Unsur-unsur tindak pidana, unsur objektif dan subjektif. Objektif, perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur yang lain menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Sementara unsur subjektif, kesengajaan atau dolus, kealpaan atau kulpa, niat atau fornemen, maksud dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 291, dan 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281 dan 305 KUHP. Yang terakhir, memberikan kualifikasi, unsur-unsur, serta nama yuridisnya. Misalnya, pasal 362, 367, 378 KUHP. Subjek tindak pidana hanya manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP, yang pertama kejahatan, yang kedua pelanggaran. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MPT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Yang kedua, menurut doktrin, delik formil dan delik material, delik komisionis per omissionem commissa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Yang terakhir, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR CO pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WPSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakan pembaharuan KUHP yaitu alasan politis, alasan sosiologis,
alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigating. Yang keempat, metode pembaharuan KUHP. Yang pertama, evolusi atau evolusionis, kompromis, dan yang terakhir, global. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.